operasi, sedangkan tanggal 3-nya itu adalah hari ulang tahun aku. Jadi aku anggap di tanggal 2 itu, informasi di tanggal 2 itu adalah sebagai hadiah, mungkin hadiah terburuk di hari ulang tahunku. Karena nah Sobat Andra semua, mungkin aku nggak ngadakan opening lagi di video kali ini gitu ya, karena mungkin sebetulnya openingnya udah di video sebelumnya kok kalian tahu. Nah, di video tentang masalah kemarin lah ya, curhat naik pesawat itu ya, masalah berkendara lah, kendaraan, pengalaman naik pesawat, ada goncangan. Nah, jadi di sini aku akan ceritain atau jawab pertanyaan dari mungkin beberapa teman aku, kenapa aku nggak bisa berkegiatan lebih atau nggak bisa berkendara jauh-jauh, nggak bisa bepergian, atau sempat kemarin menghilang gitu kan, nggak ngampus, nggak apa-ngapain selama berbulan-bulan. Nah, jadi ceritanya aku tuh kemarin sakit sebetulnya dari akhir bulan 11 ya, dari akhir bulan 11. Namun di situ di akhir bulan 11 itu masih gejala-gejala ya, waktu itu masih aku rasa biasa-biasa. Nah, itu berlanjut sampai itu ke pertengahan bulan 12. Nah, sebulan aku sakit di Medan lah ya, di Medan. Ya mungkin aku rasa biasa, aku berobat ke bidan, aku berobat ke ke apotik, ke dokter gitu kan. Ya saat itu ya tenaga medis yang aku datangi itu mereka bilang aku mungkin masuk angin, ada yang bilang darah rendah, ada yang bilang lain sebagainya lah, kurang istirahat atau keseringan begadang. Ya saat itu aku oke-oke aja gitu kan. Namun karena udah sebulan, ceritanya aku sempat chat dengan kakak dari teman aku, namanya Kak siapa ya, lupa, astagfirullahaladzim. Pokoknya kakak dari teman aku, dia itu seorang dokter. Jadi aku tanya masalah gejala-gejala yang aku rasain waktu itu, seperti perut sering ngulas gitu ya, baru aku ngerasain biasa kayak demam gitu, panas tiba-tiba, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, bisanya cuma baringan kayak orang kayak nggak bernyawa gitu di tempat tidur. Jadi aku sempat nanyain dan beliau bilang waktu itu sempat aku mungkin gejala usus buntu. Jadi beliau sarankan aku untuk periksa lebih lanjut ke dokter. Namun saat itu aku belum bisa periksa gitu kan, karena masih banyak kendala lah, aku masih di perantauan. Nah, akhirnya aku putuskan untuk pulang kampung di pertengahan bulan 12. Jadi di situ aku sempat periksa. Awalnya sih masih ke mantri gitu kan, adalah suatu tempat didatangi, dan masih sama anggapan beliau itu ya seperti yang dibilang di awal-awal, mungkin masuk angin seperti itu. Namun aku nggak yakin. Nah, terakhir di awal bulan 1 itu setelah mungkin tanggal 2 Januari itu aku periksa ke dokter langsung. Pertama itu sebetulnya di akhir bulan 12 ke puskesmas gitu. Dan setelah dari puskesmas mereka nganjurin untuk periksa ke rumah sakit, ke dokter. Nah, jadi ke rumah sakit aku periksa ke dokter spesialis bedah. Nah, di tanggal 2-nya itu waktu periksa ke dokter spesialis bedah, aku divonis, jadi dokter bilang itu aku kena usus turun. Nah, dan saat itu juga aku diputuskan untuk operasi di tanggal 9, dijadwalkan operasi seminggu setelah periksa di tanggal 9. Jadi di tanggal 9 itu aku disuruh balik ke rumah sakit, tanggal 8 masuk, dan tanggal 9 itu untuk operasi, masalah itu hari Kamis. Nah, jadi tanggal 2 dokter memutuskan aku itu kena usus turun dan harus operasi, sedangkan tanggal 3-nya itu adalah hari ulang tahun aku. Jadi aku anggap di tanggal 2 itu, informasi di tanggal 2 itu adalah sebagai hadiah, mungkin hadiah terburuk di hari ulang tahunku, karena tanggal 2 itu aku periksa dan tanggal 3 aku ulang tahun, sedangkan di tanggal 2 itu diputuskan aku kena usus turun dan harus operasi gitu. Ya, jadi ya itu mungkin kado terburuk seumur hidup aku sejauh ini. Kado terburuk di ulang tahunku adalah diputuskan untuk operasi oleh dokter ahli bedah. Nah, dan setelah itu aku di rumah aja, aku nggak diizinin lagi sama orang tua untuk balik ke Medan kuliah. Nah, di akhir bulan 12 itu di tengah bulan 12 sebetulnya aku sempat balik ke Medan itu sebentar, dan di akhir bulan 12 aku balik lagi ke Ranto, jadi kampung halaman aku. Nah, dari setelah tahun baru itu di tanggal 2 itu
seminggu kemudian aku balik ke rumah sakit di tanggal 8-nya, dan tanggal 9 aku operasi. Nah dari situ aku nggak pernah balik ke Medan sampai itu awal bulan 3. Nah aku balik ke Medan sempat 10 hari untuk ngerjain skripsi. Nah jadi aku udah boleh pulang ke Medan dengan syarat nggak boleh bawa kendaraan gitu kan, karena nggak boleh terlalu lelah. Dan dokter itu memutuskan aku bisa beraktivitas seperti biasa lagi itu paling cepatnya selama 6 bulan. Nah kurang dari 6 bulan aku nggak boleh mengerjakan kerjaan berat sedikit pun, harus tetap tenang dan tenang. Oke. Jadi sampai di Medan aku 10 hari ngerjain skripsi, dan aku masih siap satu bab 1, dan itu aku masih proses untuk praktikum dan lain sebagainya lah, ngejar itulah gitu kan, proses-proses yang lain juga aku sempat bimbingan sekali. Namun sialnya gitu lah ya, aku anggap sial sih waktu itu gitu kan, karena baru masuk 10 hari dan udah diputuskan itu kampus bahwa masalah virus corona itu diliburkan atau di kuliah daring lah ya, sistem perkuliahan online sampai saat ini. Nah jadi aku itu ngelibur sih dari bulan 12 lah ya, 1 Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ini bulan Mei, jadi 5 bulan aku udah libur, dan mungkin berlanjut sampai bulan 6 dan bulan 7. Nah jadi di bulan 7 insya Allah aku udah boleh berkegiatan seperti biasa, udah boleh kerja berat, dan udah boleh naik sepeda motor jauh-jauh gitu lah ya. Mudah-mudahan tidak apa-apa nanti setelah periksa lagi di bulan 6 atau bulan 7 gitu. Oke. Nah jadi itu sebabnya kalau untuk beberapa sobat yang nanyain aku kenapa menghilang, yaitu aku sakit operasi waktu itu. Nah, jadi kalian yang punya pertanyaan mungkin ya seputar penyakit itu, karena penyakit itu sering dimiliki laki-laki gitu, keterangan dokter. Nah, rata-rata atau bukan rata-rata sih, kebanyakan laki-laki itu udah biasa penyakit itu dan harus operasi gitu. Banyak yang bilang boleh dikusuk-kusuk, kalau dokter nggak bolehin itu untuk diurut atau dikusuk gitu, jadi harus operasi jalannya gitu. Oke kalian, untuk sobat Andra semua yang punya pertanyaan seputar penyakit itu, mungkin aku bisa bantu jawab sedikit-sedikit nanti di video selanjutnya. Dan untuk kalian yang pernah menjalani operasi, bagi pengalaman kalian apa sih efeknya setelah operasi, di kolom komentar. Oke, mungkin demikian dulu video kita kali ini curhatan aku malam ini. Semoga yang nanya-nanya itu nonton video ini agar mereka ngerti gitu kan, karena banyak yang bilang aduh parah nggak bisa datang, parah sok nggak bisa jalan jauh padahal malas gitu dan lain sebagainya. Sekali lagi aku minta maaf udah buat kalian suuzon, aku nggak nyalahin kalian. Oke, terima kasih, doain aku cepat sembuh, jangan lupa klik tombol like dan subscribe di channel Andra TV. Semoga kalian sehat-sehat selalu, dan aku doain semoga murah rezeki bagi yang klik tombol like dan subscribe, juga share di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.